Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan disampaikan adalah tentang peluang episode 1 Stay at Home Kita BDR. Nah, berikut langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan. Yang paling utama adalah berdoa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan apa yang disampaikan dalam video pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami dengan baik. Nah, yang jadi subpokok pada peluang episode 1 ini adalah ruang sampel dan titik sampel dari suatu percobaan. Nah, percobaannya itu apa aja? Misalnya melempar dadu, melempar koin, dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajarannya itu sendiri adalah menentukan ruang sampel, kemudian menentukan titik sampel, serta menyusun anggota ruang sampel dari suatu percobaan. Bagaimana caranya? Apakah kalian bisa? Tentu kalian bisa. Yes, you can, gitu ya. Nah, langsung aja kita ke materinya. Yang namanya ruang sampel dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan itu sendiri. Nah, sedangkan titik sampelnya itu adalah setiap anggota dari ruang sampel itu sendiri. Nih, for example, pada percobaan pelemparan sebuah koin itu akan ada dua kemungkinan permukaan yang muncul, yaitu ada angka dan ada gambar. Nah, himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi atau yang muncul tadi dari pelemparan sebuah koin, yaitu angka dan gambar atau AG gitu ya, itu dikatakan dengan ruang sampel itu sendiri, dan ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar, sehingga kalian dapat menuliskannya himpunan S sama dengan A, G, di mana setiap anggota dari himpunan S yaitu A dan G merupakan titik sampel. Nah, pada kejadian majemuk, ruang sampel dapat ditentukan menggunakan diagram pohon dan tabel, di mana tujuannya agar mempermudah penyusunan ruang sampel agar mudah dan teratur. Nah, ini adalah contoh dari diagram pohon pelemparan dua uang logam, di mana kita susun dulu nih. Uang logam 1 kita buat ada dua kemungkinan, yaitu AG. Ini sebentar. Ini uang logam 1 yaitu A dan G, dan dicabangkan untuk uang logam 2. Uang logam yang kedua juga mempunyai permukaan yang sama, nantinya yang kemungkinan munculnya AG juga, makanya diagram pohonnya itu bercabangnya 2 kayak gitu. Nah, dicabangkan jadi 2 untuk masing-masing kemungkinan. Pada uang logam pertama A dicabangkan 2, G dicabangkan 2, dan uang logam keduanya ini kita isi nih A gitu ya, G, A, G, sehingga hasilnya itu adalah A dengan A akan menghasilkan AA, kemungkinan angka gambar, kemudian gambar angka, dan gambar-gambar, sehingga anggota himpunan S untuk pelemparan dua uang logam yaitu AA, AG, GA, dan GG, sehingga total NS-nya ada 4 kayak gitu. Nah, berikut ini adalah contoh jika sebuah dadu dan sebuah koin dilemparkan secara bersamaan dengan menggunakan diagram pohon, tentukan ruang sampel percobaan tersebut. Kita jawab, untuk sebuah dadu, karena dadu memiliki 6 kemungkinan permukaan yang akan muncul, yaitu angka 1 sampai angka 6, berarti kita susun seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk masing-masing permukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita cabangkan 2, karena sebuah koin punya 2 permukaan kemungkinan yang akan muncul. Jadi 1 dicabangkan dengan AG, kemudian 2 juga dengan angka gambar, sehingga menghasilkan untuk untuk yang pertama titik sampelnya itu 1 dengan A akan menghasilkan 1A, kemudian 1 dengan G akan menghasilkan 1G, seterusnya sampai 6 dengan A menghasilkan 6A,
6 dengan G menghasilkan 6G, sehingga bisa kita susun himpunan S mulai dari 1A sampai dengan 6G. Kita tuliskan dalam bentuk himpunan sehingga NS-nya ada 12. Nah, bisa pakai cara ini, bisa juga kalian susun dulu yang koinnya dulu boleh, baru dadunya boleh, mau yang kayak tadi, dadunya dulu baru koinnya boleh. Nah, kalau koinnya dulu, berarti koin punya 2 permukaan yaitu AG, kalian cabangkan 6 karena sebuah dadu punya 6 permukaan kayak gitu, sama aja sih, boleh pakai yang mana aja. Nah, untuk tabel itu seperti ini. Untuk membuat tabelnya, uang logam pertama kalian buat nih di kolom ini AG, bentar, ini untuk uang logam pertama dan ini untuk uang logam kedua. Kalian pasangkan AA, AG di sini hasilnya, kemudian GA, baru GG tuliskan di sini, sehingga himpunan S untuk pelemparan dua uang logam itu adalah AA, AG, GA, GG, dan banyaknya anggota himpunan S-nya sama dengan 4 kayak gitu. Nah, ini contoh tabel pelemparan 3 keping uang logam. Untuk 3 keping uang logam sama sih konsepnya. Ini untuk 2 kepingnya langsung aja, dan di sini tabel untuk 1 kepingnya. Nanti dipasangkan 2 keping tadi kan udah kita cari AA, AG, ini ya yang ini ya. AA, AG, GA, GG gitu ya. Nah, kalian pasangkan dengan 1 koin, berarti nanti dia akan jadi AA, dengan A jadi AAA kayak gitu. Nah, seperti itu, sehingga kita tuliskan himpunannya adalah bisa kalian lihat di sini AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG, sehingga total NS-nya ada 8 untuk 3 keping uang logam ketika dilempar gitu ya. Nah, ini adalah contoh percobaan pelemparan 2 buah dadu. Tabelnya seperti ini. Karena 2 dadu ya berarti ada kalian buat nih kolom sama barisnya. Untuk yang di sini ini dadu pertama dan ini dadu kedua gitu ya. Jadi nanti disusun 1 dengan 1 taruh di sini, 1 dengan 2 taruh di sini, 1 dengan 3 taruh di sini, 1 dengan 4 taruh di sini, sampai 1 dengan 6 taruh di sini, sampai nanti 6 kalian taruh di sini. Jadi nanti kalian susun titik sampelnya pada himpunan S 11 sampai 66 seperti ini gitu ya, seperti ini gitu ya. Nah, sehingga total NS-nya sama dengan 36. Nah, cara lain untuk menentukan banyak titik sampel bisa pakai cara ini. Kalau misalnya koin itu bisa sama dengan 2 pangkat N, untuk dadu bisa sama dengan 6 pangkat N, di mana N itu adalah banyaknya percobaan atau banyaknya item dari apa yang mau dipercobakan gitu ya. Contohnya nih, sebuah lempengan logam berangka 1 sampai 10 dengan jarum penunjuk angka diputar sebanyak 2 kali. Tentukan banyak titik sampelnya. Nah, tadi kan ada angka 1 sampai 10 dan diputar sebanyak 2 kali. Berarti percobaannya sebanyak 2 kali dan titik sampel untuk satu lempengannya 10, berarti 10 pangkat 2, sehingga banyaknya titik sampel bisa langsung aja pakai cara ini. 10 pangkat 2 sama dengan 100 kayak gitu. Nah, ini untuk latihan yang pertama dan ini untuk latihan yang kedua. Jadi cukup jelas ya, yang namanya ruang sampel itu adalah himpunan semua kejadian hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, dan setiap anggota dari ruang sampel itu sendiri adalah titik sampel kayak gitu. Nah, sumber belajarnya itu dari buku Ekspres UN SMP MTS Matematika tahun 2019 terbitan Erlangga, hak ciptanya tahun 2018. Oke. Thanks for watching. Stay at home, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau mau keluar rumah. Kemudian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kesalahan kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.